Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Bu Guru yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri hewan untuk SDIT Bina Bangsa kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Adaptasi, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Makhluk yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, dan sebaliknya makhluk yang tidak mampu beradaptasi akan mati. Fungsi dari adaptasi hewan adalah 1. Memperoleh makanan, 2. Menghindari serangan dari musuh, 3. Bertahan hidup. Adaptasi hewan dibagi menjadi 3 jenis, secara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Pertama, adaptasi morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh, bentuk mulut serangga, bentuk paruh, serta cakar unggas. Kita bahas yuk. Bentuk mulut. Serangga memiliki berbagai jenis bentuk mulut sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, mulut penghisap. Bentuknya dilurus dan dipanjangkan untuk menghisap cairan ke dalam mulut. Contohnya adalah kupu-kupu. Bentuk mulut penjilat. Ujung daging dari bagian mulut berfungsi seperti spons untuk menyerap makanan. Contohnya adalah lalat buah. Yang ketiga, bentuk mulut penghisap atau penusuk. Bentuk mulutnya tipis seperti jarum menembus kulit atau dinding tanaman untuk menghisap cairan ke dalam mulutnya. Contohnya adalah nyamuk. Dan yang keempat adalah bentuk mulut penggigit. Rahang belakang menembus atau memotong bagian hewan atau tanaman, dan bagian mulut lain memasukkan makanan. Contohnya adalah belalang. Bentuk paruh. Seperti yang kita tahu, bentuk paruh mempengaruhi jenis makanannya. Seperti itik memiliki paruh seperti sudu dan pangkal bergerigi guna menyaring makanan dari air dan lumpur. Elang memiliki paruh yang tajam, kuat, dan runcing, agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Burung pipit memiliki paruh yang pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Pelatuk, paruhnya runcing, agak panjang untuk memahat kayu, pohon, dan menangkap serangga di dalamnya. Pelikan memiliki paruh yang panjang dan berkantung besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Dan ayam memiliki paruh pendek, tebal, dan runcing. Bentuk cakar. Seperti halnya bentuk paruh, bentuk kaki pada burung juga berpengaruh. Yang pertama, memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang, tidak tumbuh sempurna, seperti ayam. Kedua, bentuk kaki perenang. Jari kakinya berselaput seperti itik dan angsa. Yang ketiga, pemangsa. Jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam, dan cakarnya kuat untuk mencengkram, seperti elang. Pemanjat memiliki jari yang terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang, seperti burung pelatuk. Dan yang terakhir adalah jenis kaki petengger, memiliki jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon, seperti burung kutilang. Adaptasi fisiologi. Apa sih adaptasi fisiologi itu? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Contohnya seperti unta, pinguin, dan burung hantu. Unta
Unta yang kita ketahui adalah hidup di gurun pasir. Unta ini memiliki bulu mata yang panjang melindungi matanya dari pasir, serta rambut yang ada di seluruh tubuhnya guna melindunginya dari sinar matahari. Dan unta juga memiliki punuk yang sangat besar untuk menyimpan cadangan makanan. Kakinya yang panjang dan lebar guna mempermudahnya untuk berjalan di pasir pada suhu yang sangat panas. Serta mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri dan lubang hidung yang dapat menutup saat terjadi badai pasir. Penguin. Penguin hidup di daerah yang sangat dingin. Penguin ini memiliki bulu berwarna hitam guna membantu dia menyerap lebih banyak panas matahari. Sayapnya berbentuk seperti sirip untuk membantunya berenang di air ketika mencari makan. Dan kaki penguin ini berseraput untuk membantunya berenang. Serta penguin memiliki lapisan minyak di bulunya agar tidak basah ketika terkena air. Burung hantu. Burung hantu adalah hewan yang mencari makan pada malam hari. Penglihatannya tajam untuk melihat mangsa di malam hari dan kepalanya sangat lentur, bisa memutar 180 derajat. Ketika berburu, burung hantu mengeluarkan suara sehingga membuat takut mangsanya. Gerakan mangsa yang ketakutan terdengar oleh burung hantu sehingga dapat menemukan letak mangsanya. Bulu sayap burung hantu sangat halus dan lembut, sehingga burung hantu dapat terbang tanpa suara dan dapat menyambar mangsanya dengan diam-diam. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku guna melindungi diri dari musuh. Contohnya, kamuflase, mimikri, autotomi, kelenjar bau, mengeluarkan bisa dan sengat, menyemprotkan tinta, memiliki duri, dan berpura-pura mati. Kita bahas yuk. Yang pertama ada kamuflase. Kamuflase adalah kemampuan hewan untuk menyesuaikan diri dari pemangsa. Penyamaran dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya seperti belalang sembah. Dia biasa bersembunyi di belakang daun untuk menangkap mangsanya. Selain belalang sembah, ada juga bunglon. Bunglon akan merubah warnanya mengikuti lingkungan di sekitarnya guna menghindari dari pemangsa. Berbeda dengan kamuflase, mimikri adalah kemampuan hewan meniru bentuk fisik atau perilaku hewan lain yang beracun atau lebih puas untuk menakuti mangsanya. Seperti contoh hewan yang ini. Ini adalah ulat. Ulat ini memiliki kepala seperti ular. Jadi jika ada musuh, musuhnya akan mengira ini adalah ular yang berbahaya. Padahal ini adalah ulat. Autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali, seperti cicak dan kadal. Mereka akan memutus ekornya ketika ada musuh, agar mereka bisa cepat kabur. Kelenjar bau. Kemampuan hewan untuk mengeluarkan bau dari tubuhnya guna melarikan diri dari pemangsanya. Contohnya adalah sigau dan walang sangit. Mengeluarkan bisa dan sengat. Kemampuan hewan untuk menyesuaikan diri dari pemangsa dengan cara mengeluarkan bisa atau menyengatnya. Seperti ular kobra dan kalajengking
yang akan mengeluarkan bisa ketika mereka dalam bahaya. Dan ada lebah dan ubur-ubur yang akan menyengat ketika mereka merasa berbahaya. Menyemprotkan tinta. Kemampuan hewan untuk menyesuaikan diri dari pemangsa dengan cara mengeluarkan cairan berwarna hitam. Contohnya adalah cumi-cumi dan gurita. Memiliki duri. Kemampuan hewan untuk menyesuaikan diri dari pemangsa dengan cara mengubah rambut yang dimilikinya menjadi besar dan keras seperti duri. Contohnya adalah landak dan terenggiling. Dan terakhir adalah berpura-pura mati. Kemampuan hewan untuk menyesuaikan diri dari pemangsa dengan cara berpura-pura mati. Hewan yang pandai berpura-pura mati ketika ada musuhnya yaitu kumbang badak. Nah, itulah pembahasan tentang penyesuaian diri hewan. Agar kalian lebih paham, tugasnya silakan dikerjakan buku tematik 6B halaman 48 nomor 4 dan 5. Tabel halaman 61 sampai 62 dan halaman 63 nomor 2 dan 3. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.